Itu dia tuh, si Ali. Mau samperin. Bang, udah sabar. Bang, bentar ya bang. Tuh, lihat tuh. Ada buaya putih muncul dari danau. Bitung, ada centeng Belanda datang lagi ke rumah. Mbak Belo ditangkap dibawa ke markas Belanda. Semalam lu nyatronin rumah Mr. Kelly Van Cimol kan? Nyari penyakit aja. Orang mau sehat tuh nyari penyakit, cari duit biar banyak. Bampe itu sengaja ngerampok rumah Daryl karena Bampe itu nggak suka ayah berteman sama Bang Daryl. Urusannya jadi runyem begini. Lu sebagai abang harus ngasih contoh yang baik buat adek lu, bukan malah begini. Malu-maluin lo. Kagak ada dalam sejarahnya keluarga kita jadi perampok. Ya, itu ngerampok bukan. Udah, Nyak nggak mau, Nyak nggak butuh penjelasan, ya. Ini bagaimana urusannya? Gimana nasib Babe lo, tuh? Kalau Babe lo didor, gimana tuh? Babe lo tuh laki-laki langka, Nyak ngedapetin Babe lo tuh hadiah door prize. Gimana? Banyak banget yang demen sama dia, cuma Nyak yang bisa ngedapetin. Kalau nggak ada Babe, siapa yang jagain kita, hidupin kita? Lu bener. Yang jagain dan hidupin kita itu bukan Babe, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Nening tenang aja. Ayah akan bantuin Babe. Tapi kalau Babe harus tidur sama Belanda, insya Allah Babe akan masuk surga karena Babe mati syahid. Ngomong lo kayak orang bener, ustadz lo. Habis ngerampok aja ngomong kayak bener begitu, lu juga Pade, ngapain lo ngajak Pitung ngerampok? Yang kalian lakuin itu jahat. Abang ngapain diem sini? Selamatin. Bocahin apa? Kasian banget ya lakinya diseret-seret sepanjang kampung. Pasti aib banget tuh. Iya nggak Tong? Iya, kayak nggak punya harga dirinya banget. Sekucil pun. Ujung calak. Ini lagi puyeng ya mikirin nih masalah. Jangan malah dikompor-komporin. Jadi Nining berteman sama anak Belanda buat jadi umpannya. Maksud lu apa? Iya, bayain anak Belanda supaya tahu hartanya disimpan di mana. Pion catur. Lu sama ya sama emak lo ya? Lemes. Bilang aja, lu iri kan sama Daryl gara-gara Nining lebih suka main sama anak Belanda daripada anak pribumi yang culas kayak lo. Lebih baik jadi orang culas daripada jadi perampok kayak anak lo. Mending sekarang lu berdua pergi daripada lu berdua gue sang-sangin di pohon kelapa. Pergi! Takut. Gue pindahin tadi lalat lu. Lu lama banget sih dandannya. Dari subuh sampai sekarang nggak kelar-kelar. Palingan bedaknya pakai bedak merek Bercula 2. Itu badak. Ya, buruannya. Ntar makanan kue ulang tahunnya keburu habis. Ya, dandan lama mukanya sama aja. Nyak bukan dandan be, abis sulam alis. Tadi Nyak sulam pakai renda-renda. Nyak hapus lagi, Nyak bikin biasa. Muka disulam-sulam kayak kerajinan tangan. Ayo berangkat. Be, beliin boneka ya, ntar di kota. Iya tuh, sekalian beliin kulkas, mesin cuci. Jadi nih pekerjaan Ayah tuh ringan. Cuci baju pakai tangan mulu, sidik jari sampai hilang. Kalau kita beli mesin cuci sama kulkas mau nyolok di mana? Colok di hidung kek. Oh iya, hidungnya kan sering disewain pas acara kawinan. Bakal nyolok AC. Emang genset. Ayo berangkat. Bentar. Bener. Pintunya belum dikunci. Bip. Ayo. Makan alas si daun pisang. Pintu pakai remote. Abang. Ay malu abang Masa kita mau ke acara ulang tahun Ayah kagak pakai perhiasan acan? Apa kata temen abang? Lagi ngapain sih mikirin omongan orang? Apaan? Jangan pikirin omongan orang lain. Lagian tuh orang lain juga sibuk sama pikirannya sendiri.
bijak lo. Nih, ayo. Ayo. Apaan tuh? Apaan? Itu di depan. Ih. Ini. Ada orang tidur. Jangan-jangan. Jangan-jangan apaan, Bang? Jangan-jangan demit. Jangan-jangan ini Putri tidur. Ah, beda cerita. Kalau Putri tidur mah aye. Kalau ini Putri tidur mah dibangun ini dicium keningnya. Kalau mah nggak dicium, ya dikasih belangu ya. Kebakaran. Bang, kasihan tuh anak. Cek dulu nadinya masih hidup apa kagak. Ah, kalau ayah cek, ayah pegang nadinya, kagak boleh, bukan murim. Udah, abang aja yang ngecek. Ntar kalau ada api-api, ayo lari. Ya, masa begitu? Udah yuk kita cek bareng-bareng. Halo, dengan siapa nih? Ayo bangun yuk, tokonya mau buka. Emang gembel. Ayo bangun, jangan males, kita mau sekolah nih. Kayak mama bangunin anaknya aja. Udah, abang tuh yang bangunin, cek KTP-nya. Kali aja tahu alamat rumahnya. Kesian jauh-jauh ke hutan cuma tidur. Dia kagak bawa tas sama dompet. Kayaknya ini anak kesasar deh di hutan. Neng. Kalian siapa? Kok di mana? Kondak. Di hutan. Kumbang, ular, ular, kumbang, ada banyak ular di sini. Ularnya mirip dia kagak? Kupatok. Tolongin saya mau kembali ke bulan. Maksudnya datang bulan gitu? Gimana sih? Bukan, tapi kembali ke bulan. Ah, halu nih. Aku nggak halu, aku benar-benar datang dari bulan. Bang, kita bawa aja pulang. Kita kasih teh anget. Kayaknya dia butuh istirahat nih. Agak geser. Stres. Yaudah kita bawa aja ke rumah. Ya, Be. Gak jadi ke kota dong. Gak apa-apa, yang penting kita nolongin orang dulu. Udah yuk. Udah, ntar aja. Ayo, Neng. Sini. Itu dia tuh, si Ali. Mau samperin. Bang. Udah, sabar. Sabar. Bang, bentar ya, Bang. Tuh, lihat tuh. Ada buaya putih muncul dari danau. Hadapi ae, keluarin Siti sekarang juga. Berubah lagi mau jadi orang. Siapa sih yang teriak-teriak? Ganggu orang aja. Siluman, saya di sini. Hah? Oh, ternyata lo. Biji kapuk. Balikin Siti sekarang. Kalau nggak, gue keringin di danau. Enak banget tuh berkuar-kuar. Ngegertak gue. Emang apa kebisaan lo? Waduh, Sakti juga si Ali. hebat juga batu cincin lo. Itu batu akik lo beli di rawa bening ya? Sini, gue bayarin deh. Kebanyakan ngomong lu. Balikin Siti. Wah, enak aja lo. Hah? Lo mau Siti? Lo harus bertarung dulu sama gue. Ayo, siapa takut? Sakti juga si Ali. Balikin Siti sekarang. Kalau nggak, lu yang gue bikin mendidih. Tenang, nanti Siti ku kirim dengan paket. Jangan banyak bercanda. Lama durasi ntar. Maaf. Baiklah, saya panggil Siti. Nggak pakai lama. Baiklah.
Coba lu nipuin gue. 1 kali 24 jam gue tunggu di sini. Kalau nggak ada kabar, benar-benar gue keringin di danau.